7 keutamaan salat sunnah. Menyempurnakan salat wajib dan menambal kekurangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika salatnya tidak sempurna, Allah Ta'ala berkata pada malaikatnya, lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan salat sunnah, maka sempurnakanlah salat wajibnya. Kemudian zakat pun demikian. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud No 864. Salat sunnah mengangkat derajat dan menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud berbanyak salat, karena tidaklah engkau memperbanyak sujud karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan menghapuskan dosamu. Hadis riwayat Muslim No 488. Banyak salat sunnah merupakan sebab terbesar masuk surga dan menjadi pendamping Nabi di surga. Dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah bermalam bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku menyiapkan air wudhu dan keperluan beliau. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, mintalah sesuatu. Maka saya pun menjawab, aku meminta kepadamu agar memberi petunjuk kepadaku tentang sebab-sebab agar aku bisa menemanimu di surga. Beliau menjawab, ada lagi selain itu. Itu saja cukup ya Rasulullah, jawabku. Maka Rasulullah bersabda, jika demikian bantulah aku atas dirimu untuk mewujudkan permintaanmu dengan memperbanyak sujud dalam salat. Hadis riwayat Muslim No 489. Salat sunnah adalah amalan badan yang paling utama setelah jihad. Dalam hadits Sauban, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, istiqomahlah dan kalian tidaklah akan mampu untuk istiqomah dalam semua ketaatan dengan sebenar-benar istiqomah. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat dan tidak menjaga wudhu kecuali seorang mukmin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salat sunnah di rumah akan menghasilkan keberkahan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan salat di masjidnya, maka hendaklah ia memberi jatah salat bagi rumahnya, karena sesungguhnya Allah menjadikan kebaikan dalam rumahnya melalui salatnya. Hadis riwayat Muslim. Salat sunnah akan menghadirkan kecintaan Allah kepada hambanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, aku pasti memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Salat sunnah merupakan bentuk syukur seorang hamba kepada Allah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhumah, dia berkata, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat, beliau berdiri hingga kedua telapak kaki beliau merekah. Lalu Aisyah bertanya, kenapa engkau melakukan semua ini? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ampunan bagimu atas dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Lalu beliau menjawab, apakah tidak boleh jika aku termasuk hamba yang bersyukur? Muttafaq alaihi.